Sulawesi pak rasa nyanta buta pak solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat bersama keluarga dan tetap semangat agar dapat menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Adapun materi kita hari ini adalah Ki Katutui Kalenta atau jagalah diri kalian. Nah, anak-anakku semua, minggu yang lalu kita sudah belajar membuat kalimat dalam bahasa Makassar berdasarkan gambar yang ada. Nah, untuk dapat membuat kalimat dalam bahasa Makassar, terlebih dahulu anak-anakku mengamati atau memperhatikan subjek yang ada pada gambar tersebut. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan oleh subjek, dan memperhatikan tempat atau latar waktu kegiatan itu dilakukan. Nah, untuk dapat membuat kalimat dalam bahasa Makassar, anak-anakku membuat dulu dalam bahasa Indonesia. Setelah itu baru dibuat dalam bahasa Makassar. Nah, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu dengan menyimak cerita di halaman 42 yang berjudul Pak Risik Gigi. Nah, sebelum kita menyimak cerita atau dongeng, anak-anakku harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku dapat menjawab pertanyaan dari bacaan yang didongengkan. Yang kedua, anak-anakku dapat mengungkapkan cara yang baik dalam merawat tubuh. Yang ketiga, anak-anakku dapat mengagumi ciptaan Tuhan. Nah, baiklah anak-anakku semua, kita baca bersama-sama cerita yang berjudul Pak Risik Gigi atau Sakit Gigi. Punah Pak Risik Gigi ya, tenamo apa-apa asipa nisa ring. Dan ngalak mi ulua, tasipak kami angan rea, tenatomo najanan tinroa. Nah, jika kita sakit gigi, tidak ada yang enak rasanya. Kepala pusing, makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Riwatuna andiku Pak Risik Gigi, sanakku kamaseanna ka akambangi pilisina nampa amati-mati jekne matanna napa kama Pak Risik batu pinierang ridottoroka apparesa nampa anggappai pakkasia baji. Nah, ketika adikku sakit gigi, saya merasa sangat kasihan karena pipinya bengkak dan air matanya menetes menahan sakit. Setelah dibawa ke dokter untuk diperiksa, barulah adikku merasa baikan. Amari Pak Risik Gigina rajin tommi a bunrulu gigi. Tena tommo pole tuli angan rea golla-golla. Setelah giginya sembuh atau tidak sakit lagi, adikku mulai rajin menyikat giginya dan mengurangi makan gula-gula. Jari katutui giginta rigantingan tena pana Pak Risik.
Punapa risi gigi ya ikat tetonji sesa. Jadi jagalah gigi kita sebelum sakit. Karena jika sakit, kita sendiri yang merasakan tersiksanya sakit gigi. Nah, anak-anakku semua, apakah kalian pernah merasakan yang namanya sakit gigi? Semoga saja anak-anakku tidak pernah merasakan yang namanya sakit gigi. Karena sakit gigi itu sangat menyiksa. Rasanya sungguh tidak enak ya, karena makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, dan kepala ikut terasa sakit. Nah, anak-anakku semua, untuk menghindari sakit gigi, sebaiknya anak-anakku menjaga kebersihan gigi dengan cara menggosok 3 kali sehari. Jadi menggosok gigi dilakukan 3 kali sehari. Yang pertama, menggosok gigi pada saat mandi pagi. Kemudian yang kedua, menggosok gigi di waktu sore ketika mandi sore. Dan yang ketiga, anak-anakku sebaiknya menggosok gigi sebelum tidur agar sisa-sisa makanan yang melekat di gigi itu, sisa makanan tidak melekat di gigi. Dan juga sebaiknya anak-anakku menghindari makan makanan yang terlalu panas, makan makanan yang terlalu dingin, dan mengurangi makan makanan yang banyak mengandung gula. Karena ketiga hal ini dapat merusak gigi, membuat gigi cepat rapuh, dan dapat merusak kesehatan gigi. Nah, kemudian anak-anakku, untuk dapat menjaga kesehatan mata, sebaiknya anak-anakku menghindari menatap cahaya yang terlalu terang, menghindari membaca buku di tempat yang gelap atau kurang pencahayaan, kemudian menghindari nonton terlalu lama. Apalagi sekarang ini anak-anakku mungkin kebanyakan menggunakan HP atau gadget. Sebaiknya menghindari atau mengurangi, karena kesehatan mata akan terganggu. Yang kemudian mengistirahatkan mata atau tidur lebih awal agar mata tidak terlalu lelah, dan jangan lupa banyak mengkonsumsi makanan atau sayuran, dan banyak mengkonsumsi wortel. Kemudian untuk menjaga kesehatan tangan, anak-anakku menghindari hal-hal yang dapat melukai tangan kita. Misalnya menghindari memegang benda yang panas, seperti menghindari memegang api, setrika panas, dan lain-lain. Kemudian untuk bisa merawat rambut, sebaiknya anak-anakku menggunakan sampo 3 kali dalam seminggu, kemudian rajin menyisir rambut, dan memotong rambut jika rambutnya sudah panjang. Kemudian untuk memelihara kesehatan kuku, anak-anakku memotong kuku 1 kali seminggu. Untuk umat yang beragama muslim, anak-anakku sebaiknya memotong kuku di hari Jumat, dan jangan membiarkan kuku panjang dan hitam. Karena jika anak-anakku membiarkan kukunya hitam, maka anak-anakku untuk dapat menjaga kesehatan mata, sebaiknya anak-anakku tidak membaca buku di tempat yang gelap atau kurang pencahayaan, kemudian menghindari menatap cahaya yang terlalu terang, menghindari penggunaan HP atau gadget yang terlalu lama, karena itu akan membuat mata menjadi lelah dan cepat rusak sarafnya, dan bisa mengakibatkan kebutaan. Kemudian anak-anakku di malam hari untuk cepat beristirahat agar mata tidak terlalu lelah, dan banyak mengkonsumsi
sayuran hijau dan wortel. Kemudian untuk bisa menjaga atau merawat tangan, anak-anakku sebaiknya menghindari hal-hal yang dapat melukai tangan kita, di antaranya memegang benda yang terlalu panas, menghindari memegang setrika yang terlalu panas, dan lain-lain. Kemudian untuk bisa memelihara atau merawat rambut, sebaiknya anak-anakku menggunakan sampo 3 kali dalam seminggu, rajin keramas dan rajin menyisir rambut. Kemudian untuk yang laki-laki, anak-anakku sebaiknya memotong rambut jika rambutnya sudah terlalu panjang. Kemudian untuk merawat kesehatan kuku, memotong kuku sekali seminggu, atau jika melihat kuku kita sudah agak panjang, sebaiknya dipotong dan jangan biarkan kuku menjadi hitam, karena jika kuku hitam, kuman-kuman gampang masuk dan menempel pada makanan yang akan kita makan. Kemudian untuk menjaga kesehatan gigi, seperti yang tadi Bu Guru katakan, menyikat gigi 3 kali dalam sehari, di waktu pagi ketika mandi, di waktu sore ketika mandi sore, dan sebelum tidur. Kemudian menghindari mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu manis. Nah, baiklah anak-anakku semua, setelah mendengarkan penjelasan Ibu Guru, anak-anakku diharapkan dapat mengerjakan latihan yang ada di halaman 43. Pinakna bajiki carita narupamangki gurunta nampaki piwali pakuta nangnia i rawangan naane. Dengarkan baik-baik cerita yang didongengkan oleh gurumu dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa pokokna anjo baca lek baka kibaca? Apa judul cerita yang sudah kalian baca? Angapai pakasiaka pun napa risiki gigi ya? Bagaimana rasanya jika gigi kita sakit? Di bagian C, angapai pilisena anjo tau pak risika giginna? Bagaimana pipi orang yang sakit gigi? Apa paralu nigaukan solana natena napa risik gigi ya? Apa yang harus dilakukan agar gigi kita tidak sakit? Nomor 2, antekama batena ni parakai, atau bagaimana cara merawat mata. 5 ya, uyuka kalukua gigi ya. Nah, anak-anakku semua, semoga anak-anakku dapat menjawab pertanyaan di halaman 43 dengan baik, sesuai dengan materi yang ada dalam video pembelajaran. Nah, baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, gunakan masker jika keluar rumah, dan jaga jarak. Jangan lupa bahagia bersama keluarga agar imun tetap terjaga. Nah, terima kasih anak-anakku. Sampai bertemu di materi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.